Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Ilsa Syafa Latifah dan Maharani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen resiko kepatuhan industri keuangan non-bank syariah. Poin-poin yang akan dibahas mengenai materi manajemen risiko kepatuhan industri keuangan non-bank syariah. Yang pertama, pengertian manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Kedua, profil risiko kepatuhan IKNB syariah. Ketiga, sumber-sumber risiko kepatuhan IKNB syariah. Keempat, tujuan utama manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Kelima, klasifikasi risiko kepatuhan IKNB syariah. Keenam, penerapan manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Ketujuh, mitigasi manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Kedelapan, penilaian manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Kesembilan, kualitas manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Ke-10, kasus manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Pengertian manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 POJK 05 Tahun 2020 tentang manajemen risiko bagi lembaga keuangan non-bank menyebutkan bahwa resiko kepatuhan adalah resiko yang diakibatkan dari industri keuangan non-bank atau IKNB yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB. Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan adalah serangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau timbulnya kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan, bahkan prinsip yang berlaku dalam seluruh kegiatan usaha industri keuangan non-bank atau IKNB. Selanjutnya mengenai profil risiko kepatuhan IKNB syariah. Risiko kepatuhan merupakan bentuk kerugian baik finansial maupun non-finansial yang disebabkan IKNB tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal atau eksternal yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak dari risiko kepatuhan sedini mungkin. Dengan demikian, peran manajemen risiko kepatuhan harus mampu mengelola risiko kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di IKNB secara keseluruhan, dan pengaturan dari manajemen risiko kepatuhan diharapkan lebih luas dan spesifik. Selanjutnya, mengenai sumber-sumber risiko kepatuhan IKNB syariah. Risiko kepatuhan timbul karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan, kesalahan dalam mengartikan ketentuan, kurangnya pengetahuan akan perubahan undang-undang, kegagalan dalam mengkomunikasikan, perubahan kepada pihak-pihak terkait, pengawasan yang tidak memadai untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan terpenuhi ataupun kegagalan untuk memonitor keefektifan prosedur. Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan IKNB syariah. Tujuan utama dari manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang berasal dari perilaku IKNB yang menyimpang atau melakukan pelanggaran standar hukum yang berlaku, ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang selanjutnya adalah klasifikasi resiko kepatuhan IKNB Syariah dibagi menjadi dua, yaitu timbul dari perilaku hukum. Perilaku hukum yang dimaksud yaitu perilaku atau aktivitas dari industri keuangan non-bank yang menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian, timbul dari perilaku organisasi atau IKNB. Perilaku organisasi yang dimaksud yaitu perilaku atau aktivitas dari industri keuangan non-bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Penerapan manajemen resiko kepatuhan IKNB Syariah. Penerapan manajemen resiko lembaga jasa keuangan non-bank wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, setidaknya mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pengawasan aktif dari direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Kemudian, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan resiko serta sistem informasi manajemen resiko. Selanjutnya, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko. Yang terakhir adalah sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Yang selanjutnya adalah mitigasi resiko kepatuhan IKNB Syariah. Otoritas Jasa Keuangan telah merilis aturan sebagai mitigasi dalam penerapan manajemen risiko bagi lembaga keuangan non-bank, yaitu aturan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 POJK 05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Di Indonesia, pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagai mitigasi dari risiko kepatuhan di industri keuangan non-bank atau IKNB yaitu dengan memiliki direktur kepatuhan yang dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai izin perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah penilaian resiko inheren untuk resiko kepatuhan IKNB Syariah. Dalam penilaian resiko inheren atas resiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator antara lain jenis pelanggaran yang dilakukan yang terdiri dari jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan, jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada lembaga keuangan non-bank dari OJK, serta signifikansi pelanggaran, perilaku yang mendasari pelanggaran. Kemudian, frekuensi pelanggaran yang bersifat historis karena dilihat dari tren kepatuhan lembaga keuangan non-bank selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan yang signifikan. Yang selanjutnya, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum. Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Yang terakhir adalah tindak lanjut atas pelanggaran, merupakan langkah yang diambil atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas rencana tindak yang disampaikan kepada OJK dan otoritas yang lain. Kualitas manajemen resiko kepatuhan IKNB Syariah. Kualitas manajemen resiko dilakukan secara integritas yang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tata kelola, mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi dan kecukupan pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua adalah kerangka manajemen risiko, mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif. Yang ketiga adalah
proses manajemen resiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen. Mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, kecukupan sistem informasi resiko, serta kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen resiko. Dan yang terakhir adalah kecukupan sistem pengendalian resiko. Kecakupan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam lembaga keuangan non-bank, baik oleh satuan kerja manajemen resiko maupun satuan kerja audit. Yang terakhir adalah kasus manajemen resiko kepatuhan IKNB Syariah. Studi kasus, pada tanggal 18 September 2020, Otoritas Jasa Keuangan dengan resmi membubarkan PT Asuransi Himalaya Pelindung. Perusahaan asuransi ini dibubarkan karena telah melanggar ketentuan yang berlaku di antaranya, yaitu melanggar Peraturan OJK Nomor 73 POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Yang kedua, melanggar Peraturan POJK Nomor 69 POJK 05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Sejak pencabutan izin usaha baik dari perseroan, pemegang saham, direksi, komisaris maupun karyawan Himalaya Insurance dilarang mengalihkan, menjamin, menggunakan atau menggunakan kekayaan maupun tindakan lainnya yang bisa menurunkan nilai aset perusahaan. Selain itu, pihak Himalaya Insurance wajib untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha serta menyusun dan menyampaikan neraca penutup kepada OJK maksimal 15 hari setelah pencabutan izin usaha. Kemudian Himalaya Insurance harus melakukan RUPS maksimal 30 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.